Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21. Kekuatan gaib Tata Gata. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1777. Semua melihat makhluk awam dan makhluk suci mengelilingi dengan penuh hormat. Buddha datang ke dunia demi mengungkapkan satu tujuan utamanya, adalah membabarkan sutra teratai yang mengajarkan segala ajaran bodhisattva. Semua Buddha mengajarkan ajaran yang sama. Kita hendaknya berikrar dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan selanjutnya, mengajar dan membimbing orang-orang, menjalankan segala praktik untuk mendalami 6 paramita, dapat bertemu Buddha, sukacita bersujud hormat dengan batin dan tubuh kita. Kita harus bersungguh hati memahaminya. Sang Buddha datang ke dunia adalah demi mengungkapkan satu tujuan utamanya. Selalu kita bahas kalimat-kalimat ini. Sepertinya di dalam kehidupan saya sehari-hari, selalu mengatakan demikian kepada semua orang. Buddha datang ke dunia demi mengungkapkan satu tujuan utamanya. Dan satu tujuan utamanya ini adalah apa? Adalah untuk membabarkan sutra teratai yang mengajarkan ajaran bodhisattva. Paling penting dari sutra teratai adalah isi dan semangatnya. Mencakup prinsip kebenaran dari seluruh alam semesta. Ini menjelaskan bahwa untuk semua hal di dunia, prinsip dan masalah harus dipadukan. Prinsip berada pada kekosongan. Masalah berada di bumi. Setiap orang hidup di atas bumi. Di atas bumi, gunung, sungai, dan daratan. Segala jenis benda tidak meninggalkan bumi. Prinsip bentuknya seperti apa? Terletak di mana? Segala sesuatu yang terlihat adalah prinsip kebenaran. Segala sesuatu yang terlihat adalah dharma. Itu semua berada pada kekosongan. Mata kita terlihat terlebih dahulu melihat kekosongan. Mata kita melihat terlebih dahulu melihat kekosongan, baru bisa melihat Anda, melihat benda. Kalau mata kita ditutup seperti ini, jarak dekat, atau ditempelkan ke mata kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Oleh karena itu, harus ada jarak antara mata dengan setiap orang. Ini melalui ruang, sehingga kita dapat melihat orang, masalah, dan benda. Orang, masalah, dan benda, semuanya adalah prinsip kebenaran. Orang, masalah, dan benda dipisahkan oleh kekosongan, ruang kita, ruang benda, dan sebagainya. Mata kita baru dapat melihatnya. Inilah prinsip kebenaran. Di tanah tempat kita duduk, yang menempel dengan tubuh kita, tempat ini tidak bisa kita lihat, karena sangat dekat dengan tubuh kita, tidak terlihat. Ketika mata memandang ke bawah, inilah yang disebut bumi. Kita sedang duduk di atas bumi ini. Tidak bisa dikatakan bahwa tempat yang kita duduki dan tempeli bisa kita lihat. Tidak bisa dilihat. Harus ada jarak ruang untuk bisa melihatnya. Jadi harus ada jarak baru bisa memahami kebenaran. Oleh karena itu, Sang Buddha terpisah dari kita. Kita sekarang berada di Taiwan, sedangkan Sang Buddha dilahirkan di India, tepatnya di wilayah yang sekarang menjadi Nepal. Berapa jauh jaraknya dari kita? Secara waktu dan ruang, sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Semuanya memiliki jarak. Sekarang kita sering mendengar bahwa kemunculan Buddha di dunia adalah sebuah peristiwa besar penuh makna. Namun itu adalah peristiwa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, di tempat itulah Buddha Sakyamuni lahir, mencapai kebudahan, membabarkan dharma, semuanya di tempat itu. Ketika beliau mengajar, yang paling penting adalah niat batinnya, harapan mendasarnya, sumber kesadarannya.
Setelah mencapai pencerahan, sumber kebijaksanaan itu senantiasa beliau simpan dalam batin dan pikiran. Namun, bagi orang yang tercerahkan, dalam menghadapi orang awam yang tersesat dan menjelaskan kesadarannya tentang menyatu dengan alam semesta, menjelaskan hal ini kepada orang awam masih butuh waktu yang panjang. Maka terpaksa Sang Buddha terlebih dahulu menyembunyikan harapan mendasarnya, yaitu prinsip kebenaran dari makna sejati yang terdapat di dalam batinnya. Untuk sementara, biarlah disimpan dahulu, terlebih dahulu mendekati orang-orang, mengatakan sesuatu yang dapat dimengerti oleh Anda. Hidup dan bekerja seperti Anda, menjalani kehidupan seperti Anda, dan lain-lain. Ini adalah tujuan utama dari Sang Buddha datang ke dunia. Terlebih dahulu mendekati, kemudian membukakan harapan mendasar dan mengungkapkan hal yang sebenarnya kepada kita semua. Kemarin kita juga mendengar Buddha Prabu Taratma datang ke dunia, membawa serta stupa mustika muncul ke dunia di puncak burung Nasar. Di dalam stupa mustika memuji Buddha Sakyamuni yang membabarkan sutra teratai. Demikianlah, yang dibabarkan adalah benar demikian. Prinsip kebenaran sejati adalah demikian. Datang menemui Buddha dari dunia lain telah datang, memuji Buddha dari dunia saha. Metode ajaran yang dibabarkan adalah benar. Demikianlah ini adalah satu peristiwa agung. Buddha Sakyamuni berjodoh dengan dunia saha. Maka Sang Buddha lahir di dunia demi satu tujuan utama, satu hal. Hal ini adalah membabarkan dharma yang sebenarnya di dunia, yaitu membabarkan sutra teratai, dharma sejati di dunia. Adalah seperti demikian saat Buddha berada di dunia. Tetapi, waktu yang demikian sangat singkat. Kebenaran demikian yang ingin Buddha ajarkan adalah dari saat itu hingga ke masa mendatang. Pada masa sekarang ini, dimulai dari Dharma benar. Ketika Buddha berada di dunia, adalah era Dharma benar. Sekarang, kita telah di era kemerosotan Dhamma. Era kemerosotan Dhamma ini, yaitu dari era Buddha di dunia, orang-orang percaya terhadap ajaran yang diajarkan Buddha hingga kurun waktu yang panjang. Sekarang telah tiba di era ini. Sekarang mentalitas dan cara hidup manusia sudah berubah untuk waktu yang lama. Sudah berbeda. Sungguh sulit untuk menyesuaikan Buddha Dharma dengan masyarakat saat ini. Seperti orang tua zaman sekarang. Jika mereka berkata kepada anak-anak mereka, "Dulu kita seperti ini," anak-anak akan menjawab, "Itu adalah sesuatu yang terjadi pada orang-orang zaman dulu. Itu sudah berjarak terlalu jauh ke kita. Baru beberapa dekade saja antara generasi ibu dan generasi anak. Ibu melahirkan dan membesarkan anak-anak. Anak-anak tumbuh dewasa, memulai keluarga dan karir mereka. Paling lama hanya ada 2 atau 3 dekade. Jadi, anak kemudian berkata, itu semua adalah masa lalu kalian. Sesungguhnya, saat ibu melahirkan dia, 30 tahun lalu juga merupakan masa lalu. Jadi, masa lalu ini, ketika gilirannya untuk memberitahu ini kepada anak-anaknya, wah, hal yang sama juga bisa dipikir-pikir kembali, juga merupakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi masa lalu itu ibarat kematian. Hari berikutnya ibarat sebuah kehidupan yang telah berlalu, sama seperti melewati seumur hidup. Oleh karena itu, kita harus menggenggam waktu. Hari ini adalah kehidupan sekarang. Besok disebut kehidupan mendatang. Dan kemarin sudah menjadi kehidupan masa lalu.
Hari ini kita harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi kemarin, yaitu kehidupan masa lalu. Di kehidupan sekarang, kita harus bertanggung jawab atas kehidupan lampau. Benih yang kita ciptakan di kehidupan lampau memberikan hasil yang akan kita rasakan di kehidupan sekarang. Semuanya adalah prinsip kebenaran yang sama. Jadi, Sang Buddha datang ke dunia. Ada banyak hal yang ingin beliau sampaikan. Dalam Sutra Teratai telah dijelaskan kepada kita tentang masa lalu. Masa lalu yang tak terhitung jumlah kalpanya. Tak terhingga jumlahnya. Bahkan ahli matematika dan para murid juga tidak bisa menghitungnya. Buddha selalu mengingatkan kita akan masa lalu yang sangat lampau, sekaligus menekankan pentingnya kita akan masa kini. Bahwa kehidupan kebijaksanaan berada di saat ini, juga mengingatkan kita akan masa depan yang akan datang. Berharap kita menghargai saat ini, agar bisa memperpanjang harapan kita di masa depan. Hidup bersama Sang Buddha, berjalan di jalan yang sama dengan Sang Buddha di masa depan. Jadi, bagian ini kembali menegaskan bahwa semua Buddha mengajarkan ajaran yang sama. Kita hendaknya berikrar dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan selanjutnya, mengajar dan membimbing orang-orang, menjalankan segala praktik untuk mendalami 6 paramita, dapat bertemu Buddha, bersukacita, bersujud hormat dengan batin dan tubuh kita. Demikian memberitahukan kepada kita ajaran Dharma Sang Buddha, ajaran Dharma Buddha Bhisma Garjistawara Raja di masa lampau, ajaran Dharma Buddha Chandra Surya Prabha di masa lampau dan lainnya. Semuanya sama, pada akhirnya akan membabarkan Sutra Teratai. Buddha Prabu Taratna dari dunia lain saat ini datang ke hadapan Buddha Sakyamuni untuk menyaksikan. Demikianlah prinsip kebenaran. Memang benar, demikianlah. Semua Buddha mengajarkan ajaran yang sama. Dengan harapan kita hendaknya berikrar dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan selanjutnya. Meskipun semua Buddha mengajarkan ajaran yang sama, kita harus bersungguh hati. Buddha Sakyamuni saat ini, kita mendengarkan Dharma yang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni. Kita melatih diri dengan sebaik-baiknya. Apakah masa depan kita merupakan masa kemunduran Dharma Buddha Sakyamuni? Belum tentu, karena saat ini adalah masa kemunduran Dharma Buddha Sakyamuni. Akan tetapi, batin kita bersungguh hati menghayati semangat Sang Buddha. Bukan hanya Dharma tersebut, Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Orang berikut menuliskannya, ditulis hingga memiliki selisih yang sangat jauh dengan dunia, seperti 2000-an tahun yang lalu. Bagaikan Sang Buddha turun dari langit ke dunia, seperti para bodhisattva keluar dari dalam tanah, agar diketahui 2000-an tahun yang lalu langit dan bumi tidaklah berubah. Tetapi bumi kita yang telah dirusak, ada pertanda buruk, pemandangan buruk. Pada era Buddha Sakyamuni di masa lalu, 2000-an tahun yang lalu, gunung, sungai dan bumi yang sangat indah. Saat ini, meskipun banyak tempat memiliki pemandangan yang indah, telah dirusak oleh manusia, kemudian ditata kembali. Harus alami, akan tetapi buatan manusia. Sang Buddha pada saat itu sangatlah alamiah. Beliau membabarkan Dharma demi kita semua. Kita bisa dengan baik menerima aktivitas batinnya. Beliau bukan sudah mengalaminya baru menulisnya. Terbang ke langit, masuk ke tanah. Bukan langit yang terbang ke bawah, bukan muncul dari dalam tanah. Tidak ada perubahan yang sakti, namun hanyalah manusia. Seorang manusia yang melampaui semangat dan filosofi. Makanya dikatakan sebagai pembebasan. Sang Buddha adalah orang suci, karena beliau telah terbebaskan makhluk awam
makhluk hidup adalah makhluk awam. Karena kita masih saja bingung. Sang Buddha mendidik kita. Kita sekarang sudah memahaminya. Namun kita masih makhluk hidup. Makanya kita masih perlu belajar. Masih belajar bagaimana menjadi makhluk hidup yang tercerahkan. Kita sekarang masih belajar bagaimana supaya mencapai pencerahan. Kita masih di dalam kerumunan masyarakat, makanya kita disebut makhluk berakal. Kita adalah makhluk hidup. Kita setiap saat harus menerima ajaran Sang Buddha. Semangat dan filosofi Sang Buddha, kita harus tepat, harus benar-benar menyelaraskan diri kita dengan cermin ini. Kebijaksanaan agung cermin sempurna. Kamu meninggalkan cermin bagian depan dan menuju ke belakang. Cermin tidak dapat memperlihatkan bayanganmu. Kamu harus berada di bagian depan cermin. Barulah bisa berada di dalam cermin. Barulah bisa memantulkan diri Anda sendiri. Itu siapa? Dengan prinsip yang sama, ada begitu banyak makhluk hidup di dunia ini. Namun, yang dapat memahami isi hati Sang Buddha ada berapa banyak? Yang mempraktikkan, rela untuk melakukan, dapat mengajar dan membimbing orang-orang, menerima ajaran Buddha, dan juga dapat menjalankan segala praktik untuk mendalami 6 paramita. Yang sudah menerima ajaran, saya tabu harus menggunakan berbagai macam metode. Barulah bisa berjalan masuk ke jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva haruslah berjalan dekat dengan para makhluk yang menderita. Inilah mengajar dan membimbing orang-orang menjalankan segala praktik untuk mendalami 6 paramita. Orang yang harus kita selamatkan haruslah diajarkan dengan sungguh-sungguh, bina mereka. Namun juga sangat disesalkan, sudah ada jodoh bisa bertemu, ada jodoh bisa menerima. Namun apakah bisa mengubah pola pikirnya? Belum tentu. Bisa jadi tak terlihat ujungnya. Satu orang, satu batin, satu dunia. Jika tidak berjalan masuk, maka masih merupakan individu dengan masing-masing dunianya. Kecuali seperti pagoda Buddha Prabu Taratna. Buddha yang berada di dalam pagoda Buddha Prabu Taratna, dia bersedia untuk membantu ladang pelatihan diri. Maka barulah bisa berjalan masuk ke dunia Buddha Sakyamuni. Sungguh membutuhkan yang seperti ini. Jadi kita mengajar dan membimbing orang-orang. Kita harus menapaki 6 paramita dan segala praktiknya. Kalau kita ingin membimbing orang lain, berharap mereka dapat memahami Dharma. Untuk mengajar dan membimbing orang lain, terkadang ada hal yang seperti ini. Kenapa kamu tidak membicarakan dengan orang lain? Kalau saya utarakan, pasti akan ditolak atau tidak diterima. Kenapa kamu langsung beranggapan pasti akan ditolak atau tidak diterima? Sudahkah kamu bertanya kepada diri sendiri, permintaan yang kamu ajukan, apakah sesuai dengan prinsip kebenaran? Apabila sesuai, mengapa orang lain menolaknya? Apabila kamu memiliki cita-cita atau tujuan untuk melakukan ini, kamu dapat membicarakan kepadaku. Saya beritahu kamu bisa menyampaikannya kepada orang lain, bisa memberitahukan padaku. Mengapa tidak boleh diberitahukan kepada orang lain? Dia menjawab, karena pasti ditolak atau tidak diterima oleh orang lain. Mengapa berpikiran seperti itu? Inilah yang disebut membuat batasan sendiri. Orang lain pasti tidak akan menerima diri sendiri, padahal itu tidak benar. Kita harus sering-sering berpikiran semua orang bisa menerima dan memahami saya, karena semua orang ada di dalam hati saya. Orang yang berada di dalam hati saya adalah orang yang saya terima dengan penuh kasih, dan saya pasti berada di dalam batin orang lain juga, karena mereka adalah orang yang menerima saya dengan penuh kasih. Saling mengasihi, inilah yang disebut dengan sempurna, kondisi bulat sempurna. Engkau mencerminkan batinku, aku mencerminkan batinmu, kita saling memantulkan.
Itulah yang disebut sempurna. Jadi, kita harus mengajar dan membimbing orang-orang menjalankan segala praktik untuk mendalami 6 paramita. Pikiran kita harus menjalani segala praktik, dan kita harus mempraktikkan 6 paramita. Jadi, berdana, menjaga sila, kesabaran, ketekunan, dan lain-lain adalah akar dari segala praktik. Jika kita mempraktikkan 6 paramita ini, kita tidak akan ada halangan untuk segala praktik. Ribuan dan jutaan orang tidak akan menghalangi kita. Jadi, jika kita menemukan suatu halangan, kita harus merenungkan diri kita sendiri. Saya juga merenungkan diri sendiri. Bagaimana bisa saya tidak bisa memberi sukacita ke sekelompok orang? Atau mungkin di waktu tertentu, orang tertentu karena satu hal yang spesifik meninggalkan saya. Kita juga harus merenungkan tindakan kita sendiri dalam dunia. Kita juga harus merenungkan tindakan kita sendiri dalam semua ini. Jadi, kita harus selalu bertobat dalam hati kita. Ini bukan tentang penyesalan, ini tentang memiliki pertobatan dalam hati kita. Kita juga harus selalu memiliki hati yang bersyukur, sebab dan kondisi sudah matang. Jadi kita bisa saling berkontribusi, jadi sangat bersyukur. Jika sesuatu menyebabkan kesalahpahaman, atau jika perilaku atau ucapan kita tidak tepat, menyebabkan hubungan kita memburuk, kita harus bersungguh-sungguh merenungkan ini. Inilah di mana kita harus melatih diri, sehingga kita harus sering merenungkan. Hati Buddha berada di dalam batin kita. Hati Buddha berada di dalam diri kita. Begitu pula di hati orang lain. Jadi, dapat bertemu Buddha, sukacita, hormat dengan batin dan tubuh kita. Kita harus memiliki sopan santun. Sering dikatakan sopan adalah prinsip. Kesusilaan, itulah hakikat kebenaran. Kita harus memiliki rasa sopan, dan ini merupakan prinsip kebenaran kehidupan ini. Jika setiap hari bersikap sopan terhadap orang lain, berucap dengan penuh arah dan makna, ini baru dikatakan berucap dengan benar. Ada kalanya takut Anda tidak mengerti setelah mendengarkan. Saya ingin berucap lebih. Terlalu banyak bicara itu berlebihan. Namun, niat baik ini ditakutkan tidak dipahami olehmu. Mengapa takut tidak dipahami oleh orang lain? Karena tidak mengerti hati ini. Tidak tahu siapa lagi yang mengerti hati saya ini. Hati setiap orang. Tak seorang pun bisa benar-benar mengatakan, saya sungguh adalah sahabat sejati yang mengerti hatimu. Jadi, berapa banyak orang yang benar-benar mengerti hatimu? Jika ingin lebih banyak orang memahami hatiku dan mengerti aku, maka saya harus lebih banyak berbicara. Berucap lebih banyak dapat mengartikan. Saya belum berhasil membuatmu paham, sehingga saya harus lebih banyak bicara. Singkat kata, kebenaran sejati, prinsip kebenaran yang benar, sedikit barang. Ada berapa arah tidak habis dikatakan. Ini juga disebut prinsip kebenaran. Sang Buddha 2000 lebih tahun yang lalu, dalam waktu 42 tahun pembabaran Dharma, sebenarnya bisa seluruh dunia mengenal ajaran Dharma Buddha. Tahu, paham, memahami Dharma Sang Buddha sudah 2000 tahun lebih. Orang yang memahami Dharma mengatakan berapa banyak, bukan perkataan dari Buddha Sakyamuni. Berapa banyak tulisan yang telah mereka tulis, menuliskan bahwa itu bukan tulisan Buddha Sakyamuni. Karena Sang Buddha muncul waktu itu, kondisi saat itu bukanlah saat bedah buku. Saat itu sedang berbicara, tidak ada jalinan jodoh. Bisa asal pegang kertas, asal pegang pena, saat itu tidak ada. Oleh karena itu harus menggunakan suara untuk harus menggunakan suara, harus menggunakan pendengaran, harus menggunakan pendengaran. Suara yang dibabarkan masuk ke dalam telinga, harus sepenuh hati mengingatnya. Oleh karena itu dikatakan, terukir jelas
terukir dengan jelas di hati. Waktu zaman dulu begini menerjemahkannya. Dharma adalah terukir dalam batin. Saya mau mengatakan buat semua orang dengan saya bisa takut orang tidak mengerti. Saya mau lebih banyak mengatakan kata-kata. Ini adalah Dharma Buddha. Prinsip kebenaran yang tidak habis dikatakan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan hal ini. Menggambarkan keheningan Buddha di sekitar kemunculan bodhisattva yang terus-menerus. Ini adalah pemandangan setelah ia samadhi. Kemudian ia mulai bersuara. Dia membuka tenggorokannya dan berbicara. Jadi dia berdeham. Ini adalah tanda yang didengar semua orang. Dan mereka mengetahui suara ini. Sang Buddha akan mulai berbicara. Seluruh Buddha dan Bodhisattva di bawah pohon-pohon berharga memiliki sesuatu untuk diungkapkan. Ini adalah keadaan yang terwujud. Jadi, naskah sutra sebelumnya menggambarkan roh Buddha dalam keadaan samadhi. Ada pergerakan dari roh saat dia bergerak, ada prinsip-prinsip yang terkandung dengan pergerakan Buddha. Jadi, yang kita diskusikan kemarin adalah tentang bagaimana selain pemandangan di tempat tersebut, mereka juga melihat Buddha Sakyamuni. Juga melihat Buddha Sakyamuni bersama dengan Tathagata Prabhutaratna berada di dalam stupa mustika, duduk di atas singgasana singa. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Karena stupa sudah muncul terlebih dahulu, Buddha Sakyamuni, beliau menyapa Buddha Prabu Ratna. Buddha Prabu Ratna berada di stupa, di mana juga membuat orang-orang takjub. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Sang Buddha, beliau berjalan hingga ke depan stupa. Buddha Prabu Ratna menyapa, "Mari duduklah." Masuk dan duduklah. Berbagi setengah tempat untuk duduk. Oleh karena itu, kita melihat bahwa semua Buddha memiliki jalan yang sama, bahwa para Buddha di zaman kuno dan Buddha masa kini duduk bersama di tempat yang sama. Kita juga telah membaca ini sebelumnya, lalu mengulanginya lagi sekarang. Buddha duduk di dalam stupa, semua orang duduk di bawah pohon, di atas batu. Inilah tahta. Juga melihat para bodhisattva mahasatwa yang tak terhitung dan tak terbatas miliaran koti banyaknya, serta 4 kelompok murid, semua dengan penuh hormat mengelilingi Buddha Sakyamuni. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Juga melihat para bodhisattva mahasatwa yang tak terhitung dan tak terbatas miliaran koti banyaknya, serta 4 kelompok murid. Dengan demikian dapat melihat dalam persamuan ini para hadirin yang datang dari 10 penjuru, biksu, biksuni, perumah tangga lelaki, perumah tangga perempuan dan lainnya adalah tidak terhitung jumlahnya. Lihatlah, terlihat lagi sangat banyak, tak terukur dan tak terbatas. Sangat banyak, ratusan ribu miliar bodhisattva adalah para bodhisattva, bodhisattva agung dan mahasatwa. Di saat yang bersamaan di tempat pelatihan, masih ada 4 kelompok murid, di mana Sang Buddha berada. Terdapat 4 kelompok murid pada waktu itu. Dunia manusia, 4 kelompok murid di dunia, 2 kelompok murid perumah tangga, 2 kelompok murid monastik. Keempat kelompok murid semuanya berada di tempat ini. Itu berarti semua Buddha di 10 penjuru telah tiba. Tempat itu tak terhitung dan tak terhingga para hadirinnya. Tidak mungkin dapat mengatakan apa yang lebih unggul dan apa yang lebih rendah. Tidak ada hal seperti itu. Ketika Sang Buddha datang ke dunia, semua orang setara. Tidak ada perbedaan antara pikiran, Buddha dan makhluk hidup. Begitulah cara pengenalannya di tempat pencerahan ini. Tetapi tidak ada yang berbeda.
Tidak ada perbedaan antara Buddha, makhluk hidup dan pikiran di tempat ini. Tidak ada perbedaan antara Buddha, makhluk hidup dan pikiran di tempat ini, yaitu semua dengan penuh hormat mengelilingi Buddha Sakyamuni. Dalam persamuan Dharma yang sedemikian agung ini, semua melihat para makhluk awam dan makhluk suci dengan penuh hormat mengelilingi Buddha. Mendengar Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma yang halus dan menakjubkan ini, serta mencakup seluruh alam semesta di dalam alam semesta ini, tiada satupun yang tidak mengelilinginya dengan penuh sukacita. Begitu banyak, tidak peduli apakah itu bodhisatwa yang datang dari tempat lain. Masih ada biksu dan biksuni dari dunia saha, semuanya bersama-sama di satu tempat. Di tempat ini, semuanya menghadap Buddha Sakya. Di sekitarnya, seperti ini mengelilingi beliau. Ini menunjukkan bahwa orangnya sangat banyak. Di depan dan di belakang Sang Buddha, semuanya ada orang. Jadi, dalam persamuan Dharma yang sedemikian agung ini, semua melihat para makhluk awam dan makhluk suci dengan penuh hormat mengelilingi Buddha. Ini berarti semuanya setara. Persamuan yang begitu besar, yang terlihat oleh kita adalah sama. Para makhluk awam dan makhluk suci dengan penuh hormat mengelilingi Buddha. Jadi di tempat ini semuanya setara. Mendengar Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma yang halus dan menakjubkan ini, serta mencakup seluruh alam Dharma di dalam alam semesta ini, tiada satupun yang tidak mengelilinginya dengan penuh sukacita. Benar, yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni adalah Dharma yang menakjubkan dari menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam Dharma seperti kita. Tahun 2020, Permandian Buddha Rupang pada peringatan Hari Suci Waisak seluruh dunia. Insan Seci totalnya 60 negara lebih di wilayah masing-masing memiliki langkah yang sama dalam permandian Rupang Buddha. Bersama-sama di jaringan ini, puluhan ribu orang di waktu yang sama. Tidak ada perbedaan waktu. Kita di sini di pagi hari. Waktu mereka adalah malam hari di Jordania dan Zimbabwe. Perbedaan waktu karena adanya jarak. Akan tetapi tidak ada perbedaan dalam detik. Mereka juga melangkah bersama dengan Taiwan. Tidak peduli pagi, siang, sore, malam atau tengah malam. Semuanya bersatu dengan Taiwan dalam waktu yang sama. Meskipun ada perbedaan waktu, ini secara bersama-sama di seluruh dunia pada saat yang sama. Tidak ada perbedaan detik untuk permandian Buddha Rupang. Benar-benar membuat orang sangat terharu. Suara hati yang tulus dari semua orang telah terdengar oleh para Buddha. Di atas bumi ini, perlahan terdengar. Haiti adalah sebuah tempat yang sangat miskin dan penuh dengan penderitaan. Namun, di tempat itu juga terdapat relawan suci. Tempat itu sejak dulu merupakan wilayah dengan mayoritas umat Kristen dan Katolik. Para pastor dan pendeta mendominasi kehidupan beragama di negara tersebut. Namun, mereka juga ikut serta dalam prosesi permandian Rupang Buddha. Yang lebih istimewa, mereka juga bersujud dan memberi penghormatan dengan bernamaskara. Melihat para pastor mengenakan seragam biru putih, bersama-sama dengan yang lain bersujud dan memberi penghormatan. Melihat di layar, saya sangat terharu. Ternyata relawan Seci bukan hanya umat Buddha, tetapi juga dengan ketulusan hati mendukung dan mengikuti ajaran Seci. Pada hari yang sama, dalam perayaan Hari Waisak bagi relawan Seci, mereka juga membuka hati, tidak melekat pada doktrin agama masing-masing. Bersama-sama dengan relawan Seci bersujud, memuja dan merayakannya di tempat itu. Dahulu kala, pernah ada seorang yang maha sadar seperti itu di dunia ini, yang diakui di seluruh dunia, tanpa memandang agama. Beliau adalah sang maha sadar, sehingga ketika melihatnya sungguh mengharukan. Di negara-negara muslim, mereka yang mengenakan hijab juga turut serta dengan tulus dalam prosesi permandian Rupang Buddha.
Di Myanmar, para Samanera dan Samaneri kecil, mereka juga sama. Meskipun masih sangat kecil, mereka tetap tertib dan rapi. Dalam prosesi permandian Buddha, meskipun masih sangat kecil, mereka tetap tertib dan rapi dalam prosesi permandian rupang Buddha. Juga di Jepang, melihat seorang anak gadis yang sangat imut, dia berusia lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun. Di rumahnya, mereka mengadakan upacara permandian rupang Buddha, bergaya keluarga. Anak yang begitu kecil, berdiri di depan, memimpin keluarganya untuk memberi hormat kepada Buddha, dan melakukan permandian rupang Buddha. Ada juga anak gadis lainnya yang sama mudanya, yang pergi ke taman memetik bunga. Mengapa Anda ke taman memetik bunga? Hari ini adalah hari kelahiran Buddha. Saya ingin memetik bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, agar Buddha dapat tersenyum. Kata-kata dari anak ini dengan cinta yang tulus dan tanpa pamrih, demikian hormat, benar-benar sangat hormat, menjadi kisah yang sangat menyentuh. Semuanya dapat dilihat di layar satu persatu. Sungguh, ini sangat menyenangkan dan menyentuh. Ini adalah Buddha Sakyamuni. Beliau membabarkan dharma duniawi di dunia ini yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh dunia, baik orang tua yang berusia 100 tahun atau lebih dari 90 tahun. Mereka masih mengumpulkan tenaga mereka datang untuk upacara permandian rupang Buddha, sehingga banyak sekali orang tua dan anak-anak kecil. Mereka sangat akrab dan dekat dengan ajaran Sang Buddha. Ini adalah dharma halus dan menakjubkan ini, serta mencakup seluruh alam dharma di alam semesta ini. Ini di mana-mana saja dalam dunia batin setiap orang. Dharma yang halus dan menakjubkan dapat diterima oleh semua orang. Itulah dharma yang selalu ada. Kita harus mengamal sesuai ajarannya. Tiada satupun yang tidak mengelilinginya dengan penuh sukacita. Semua orang yang ada di sana penuh dengan sukacita. Demikianlah mengelilinginya. Bodhisattva sekalian, inilah mendengarkan dharma. Asalkan dharma diserap ke dalam batin, bertekad, di kondisi ini bisa disebut bodhisattva. Tetapi bodhisattva ini semuanya merupakan bodhisattva pemula. Kita sekarang mendengarkan dhamma, menyerap ke dalam batin. Saya mulai melakukan, hari ini bertekad, dinamakan bodhisattva pemula. Dulu bertekad mencapai hal besar, 4 misi seci, yaitu mulai dari setengah abad yang lalu, sedikit demi sedikit terakumulasi, melakukan seci, masuk ke masyarakat, bertekad dan berikrar. Orang-orang ini menerima pengajaran dari Buddha sampai sekarang 2000 tahun yang lalu. Sekarang Master menyampaikannya kepada para murid. Para murid bersedia menerima, kemudian meneruskan dharma, terus-menerus tanpa henti. Ini dinamakan ajaran menakjubkan, tidak terhambat oleh ruang dan waktu. Asalkan kamu bertekad, maka akan terus-menerus. Ajaran Buddha ada di mana saja, sehingga bodhisattva sekalian benar-benar membuat orang menyebut bodhisattva. Diri sendiri harus menjadi bodhisattva. Inilah alasan utama Buddha datang ke dunia, demi membabarkan sutra teratai, demi memberikan pengajaran bodhisattva. Ajaran bodhisattva harus menyebar luas di dunia. Setiap orang bisa menerima dan harus praktek nyata, dapat melakukannya, sehingga ajaran Buddha sama. Kita harus membimbing dari masa ke masa kehidupan. Kita harus praktek memasuki 6 paramita. Kita harus bersukacita melihat Buddha, bersujud hormat dengan batin dan tubuh kita. Kesusilaan, itulah hakikat kebenaran. Berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.